Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ayuhal ikhwa wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasul-rasul, dengan melengkapinya dengan sayap-sayap, ada yang 2, 3 dan 4, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan di dalam penciptaan sayap tersebut apa-apa yang Allah kehendaki. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang mana tiada petunjuk kecuali petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kepadanya lah kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita kesyukuran untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai rahmatan lil alamin. Harapan kita, semoga segala macam aktiviti yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwa wal akhwat, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan kalau tidak salah ini ya, terakhir kita berhenti di hadis 1211. Betul ya? Artinya ini yang malam ini akan kita terangkan. Baik. Hadis yang sangat masyhur yaitu wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat masyhur. Hadis yang sangat masyhur yang menjelaskan kepada kita bahwa kepemimpinan laki-laki adalah jauh lebih baik daripada kepemimpinan seorang wanita. Ya, kepemimpinan laki-laki jauh lebih baik dari kepemimpinan seorang wanita. Bahkan di dalam hadis ini seolah-olah memberikan kepada kita warning, peringatan, bahwa negara manapun ataupun apapun apabila dipimpin oleh seorang wanita, maka dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam kepemimpinannya. Ayolah wal akhwat, hal ini sebenarnya menjadi isu yang sangat besar, ya, apalagi dengan adanya sebuah kelompok yang menamakan dirinya kelompok emansipasi wanita. Artinya tahrirul mar'ah, ingin mencoba untuk apa ini tidak terlalu besar suaranya. Artinya tidak mengganggu yang di luar ya? Hah? Oh, kalau di luar ya, soalnya saya rasakan agak lain. Oke, jauh sedikit ya. Oke. Jadi di sini akhirnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kepemimpinan laki-laki itu jauh lebih baik daripada kepemimpinan wanita. Sebenarnya ini menjadi sebuah isu dan ini menjadi sebuah isu internasional, ya, menjadi isu internasional. Kenapa? Karena adanya kelompok yang sekarang sudah menyatakan dirinya, menamakan dirinya sebagai komunitas emansipasi wanita yang ingin menyamakan derajat laki-laki dengan wanita sama. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sebenarnya di dalam Islam, hak-hak wanita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mencoba untuk melihat ke belakang, kita lihat ke belakang dululah, ya. Orang-orang yang mengatakan dan mengagungkan emansipasi wanita ini, kita coba untuk melihat ke belakang, ya. Kalau seandainya ada film jangan pandang belakang, ini kita coba untuk pandang ke belakang dulu. Bagaimana perlakuan orang-orang yang bukan Islam di zaman sebelum Islam datang terhadap wanita. Itu kan sebenarnya dalam sejarah itu dikatakan sangat teruk sebenarnya. Karena wanita pada saat itu sebelum datangnya Islam betul-betul hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki dan juga untuk diperjualbelikan. Hanya seputar itulah wanita. Ya, makanya kita belum pernah mendengarkan ada pemimpin sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu berasal dari kalangan wanita. Saya kira belum ada, ya. Bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan dari golongan mereka yang sekarang mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang yang memperjuangkan hak-hak wanita, mereka lah yang pertama kali menindas kaum wanita sebelum Islam datang. Ya. Ketika Islam datang, maka Islam mencoba untuk membebaskan wanita tersebut dari berbagai macam kekangan-kekangan kemanusiaan dan akhirnya menempatkan wanita di tempat yang tertinggi. Menempatkan wanita di tempat yang tertinggi di dalam Islam. Ya. Maka Islam juga memberikan yang namanya beberapa, ya, melibatkan wanita di dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah diajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan? Bukankah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dilibatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan? Dan mereka di dalam peperangan tersebut bukan sebagai hamba sahaya, tetapi mereka sebagai orang-orang yang ikut aktif di dalam peperangan. Bukan artinya dia ikut, ya, tapi merawat orang-orang yang terluka, memberikan bantuan, memberikan yang namanya air. Itu sudah diatur di dalam Islam, ya. Dan pada saat itu wanita memang betul-betul mendapatkan tempat di mata wanita ini oleh Islam. Ditempatkan oleh Islam di tempat yang sangat tinggi karena disamakan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an juga man amila salihan min dzakarin au untha, kan di dalam seperti itu. Barang siapa yang melakukan amal saleh baik dari kalangan wanita, laki-laki maupun wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan kemuliaan tersendiri terhadap wanita dengan menurunkan satu surah yang diberikan dengan suratul Nisa. Suratul Rijal kan tidak ada, ya. Yang ada suratul Nisa. Artinya wanita, bukan suratul Rijal yang artinya lelaki. Sehingga kalau seandainya dilihat dari sini saja, kita akan melihat bahwasanya Islam sudah mengangkat derajat wanita begitu tinggi sebenarnya. Tetapi di dalam beberapa hal juga kita tidak bisa pungkiri bahwa antara laki-laki dengan wanita itu terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu merupakan pemimpin terhadap wanita. Kemudian Allah mengatakan bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd, karena adanya beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki tidak kepada wanita, ya kan? Maka seorang ahli tafsir yang bernama Muhammad Rashid Ridha, Tafsirul Manar, ya, Tafsirul Manar itu menjelaskan begini. Keistimewaan laki-laki terhadap wanita dalam 4 hal. Yang pertama, perlindungan, penjagaan, kekuasaan, dan kecukupan. Artinya ini merupakan tugas laki-laki yang mungkin saja tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang wanita. Perlindungan, penjagaan, kekuasaan, dan kecukupan. Dikarenakan adanya 4 keistimewaan ini, maka dari situlah akhirnya laki-laki yang mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada wanita. Pernah dengar kalau Islam mewajibkan wanita memberikan nafkah kepada laki-laki? Saya kira tidak, kan?
Yang ada adalah laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada wanita. Bahkan kalau seandainya wanita itu berasal dari golongan orang kaya sekalipun, laki-laki tetap bertanggung jawab. Laki-laki tetap bertanggung jawab. Karena itu memang merupakan tanggung jawab dari seorang laki-laki. Ya. Tanggung jawab dari seorang laki-laki. Taklif itu semuanya kepada laki-laki. Taklif semuanya kepada laki-laki. Segala macam beban itu diberikan kepada laki-laki. Makanya laki-laki lah yang menjadi seorang pemimpin. Dan memang dalam penciptaan manusia, baik laki-laki dengan wanita, ada yang berbeda. Laki-laki ini secara fitrah lebih siap untuk berhadapan dengan berbagai macam permasalahan dibandingkan wanita. Secara fitrah, biasanya kalau wanita berhadapan dengan permasalahan ini cepat panik dia. Tetapi kalau laki-laki biasanya lebih tenang daripada wanita dalam berhadapan yang namanya permasalahan. Maka di dalam Islam banyak hal-hal yang memang diberikan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada wanita. Sebagai contoh misalnya nikah. Yang melamar siapa? Laki-laki. Kecuali mungkin ada beberapa tempat yang mana wanita yang melamar, seperti di di Padang itu kan. Di Padang wanita yang melamar. Tapi kalau di dalam Islam laki-laki yang melamar. Yang kedua, yang diijab qabul itu siapa? Laki-laki. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang berhak untuk mengucapkan talak siapa? Laki-laki juga. Ya. Karena memang laki-laki biasanya lebih sabar dalam berhadapan dengan permasalahan dibandingkan wanita. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau seandainya hak talak itu diberikan kepada wanita, banyak sekali di antara kita yang jadi duda. Ya, karena sedikit-sedikit wanita marah, talak, sedikit-sedikit wanita marah, cerai. Maka dari itulah Islam juga melihat hal tersebut, memberikan hak talak itu hanya kepada lelaki. Hanya kepada lelaki. Bahkan terus terang ayuhal ikhwah, banyak syariat Islam itu memang diberikan kepada laki-laki. Seperti misalnya Nabi. Pernah dengar ada seorang wanita Nabi dari kalangan wanita? Tidak ada kan? Kemudian pelaksanaan azan, siapa yang berhak? Iqamat, imam, laki-laki. Ini dikarenakan memang laki-laki secara fitrah mempunyai kelebihan dibandingkan wanita di dalam berbagai macam hal. Apalagi wanita itu mempunyai masa-masa di mana dia tidak boleh beribadah. Dan kadang-kadang ketika masa-masa tersebut terdapat yang namanya emosi wanita itu tidak stabil. Tidak stabil. Inilah yang akhirnya Islam lihat dan menjadikan akhirnya laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Ya. Maka dari itulah berkenaan dengan masalah sah tidaknya kepemimpinan, sebenarnya ulama sekarang terbagi. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama mengatakan bahwasanya bolehnya wanita untuk menjadi pemimpin. Termasuk yang masuk dalam kategori ini kalau tidak salah adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia termasuk yang memperbolehkan. Ketika ditanya apa alasan dari itu semuanya, beliau mengatakan bahwasanya kepemimpinan Ratu Balkis di dalam Al-Quran diakui. Tahu kan Ratu Balkis ya? Ratu Balkis diakui ketika dia memimpin Sabah. Itu pendapat beliau. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah berkenaan dengan sebuah kaum yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat tersebut banyak laki-laki yang masih lebih baik untuk memimpin, tetapi raja yang meninggal memilih anak wanitanya untuk menjadi raja pada saat itu. Maka itulah keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum tersebut tidak akan pernah mendapatkan keberkahan di dalam kepemimpinannya kalau seandainya dipimpin oleh wanita. Ini yang menjadi alasan daripada orang-orang yang memperbolehkan. Sedangkan yang tidak memperbolehkan banyak sekali dalilnya. Termasuk diantaranya adalah ini. Kemudian dalil yang lainnya bahwasanya memang dalam penciptaan laki-laki dengan wanita berbeda, secara fitrah berbeda. Laki-laki lebih siap untuk memimpin dibandingkan wanita. Dan kebanyakannya kepemimpinan wanita yang ada sekarang itu hampir semuanya berakhir dengan tragis. Menazir Bhutto, dia apa kan? Ditembak ya.
Aquino. Ya banyaklah yang berakhirnya tragis semua. Ya. Sehingga di sinilah akhirnya para ulama mengatakan memang yang tepat dalam mengurus kepemimpinan ini adalah lelaki. Wallahu taala alam. Dan ini arti daripada hadis ini, bahwasanya kepemimpinan seorang wanita tidak akan pernah bisa mendapatkan keberkahan kecuali kalau seandainya kepemimpinan tersebut diserahkan kepada kaum lelaki. Wallahu taala alam. Dan ini sebenarnya bukan bentuk diskriminasi, tidak. Bukan bentuk diskriminasi, karena kalau seandainya dikatakan ini adalah bentuk diskriminasi, ya, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang memang dikhususkan oleh wanita tapi tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Contohnya misalnya adalah kehamilan. Ya, hamil itu memang adalah fitrahnya wanita. Menyusui itu adalah fitrahnya wanita. Dan coba lihat, laki-laki dengan wanita di dalam mengasuh anak, wanita jauh lebih sabar dibandingkan laki-laki. Pernahkah kita merasakan itu? Saya kira semuanya laki-laki yang punya anak merasakan itu. Kita paling lama 1 jam, 2 jam itu subhanallah sudah boring dengan anak kadang-kadang kan. Tetapi kalau wanita subhanallah, yang namanya wanita ini dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sifat kesabaran terhadap anak-anaknya yang luar biasa. Makanya kindergarten kebanyakannya gurunya adalah wanita, tidak dengan laki-laki, karena laki-laki memang tidak sabar di dalam menghadapi itu semuanya. Wallahu taala a'lam. Jadi yang saya lihatnya begini, saling berbagilah. Biarkan laki-laki mengurus pekerjaannya dan berikan wanita mengurus pekerjaannya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Dan secara fitrah manusia memang mau dibedakan. Secara fitrah manusia mau dibedakan. Sampai orang yang mencoba untuk menyebarluaskan sebuah paham emansipasi wanita ini, dia tetap mau dibedakan. Saya katakan demikian kenapa? Toilet sekarang, saya mau bertanya, di Eropa toilet itu apakah semua jenis kelamin boleh masuk atau tetap dibedakan antara laki-laki dengan wanita? Dibedakan atau tetap sama? Hah? Tetap beda. Artinya negara Eropa yang selama ini sangat ingin menyamakan hak laki-laki dengan wanita, kalau seandainya kita tanya sama mereka, kalau memang kita mau samakan antara laki-laki dengan wanita, toilet jangan dibedakan. Kira-kira ada yang mau? Saya kira tidak ada. Bahkan di beberapa negara yang mengatasnamakan dirinya sekuler, liberal misalnya kan, bahkan mempunyai tempat-tempat khusus yang dikhususkan untuk wanita. Di Indonesia itu ada kereta api khusus untuk wanita, gerbongnya itu khusus untuk wanita, warnanya pink. Jadi kalau ada laki-laki sendirian di situ itu naik, semuanya wanita. Ini menunjukkan sebenarnya secara fitrah manusia memang mau dibedakan antara laki-laki dengan wanita, tidak ada yang mau disamakan. Ya kan? Tidak ada yang mau disamakan. Semuanya ingin berbeda. Ada beberapa hal yang ingin dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Ada yang ingin dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Dalam hal seperti ini biasanya orang Arab lah ataupun se-Arab Saudi paling banyak dikritik oleh orang lain. Padahal ya, wanita Arab Saudi itu mungkin lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang selama ini inginkan persamaan hak. Ya, inginkan persamaan hak. Kan biasanya orang barat selalu mengatakan Saudi Arabia ini mencoba untuk mendiskriminasi wanita. Padahal mungkin saja wanita di Saudi Arabia malah lebih gembira dibandingkan orang-orang yang merasa bebas. Lebih dihormati dibandingkan orang-orang yang merasa bebas. Di YouTube itu ada sebuah wawancara. Wawancaranya sangat bagus. Saya lupa siapa syekhnya itu. Jadi dia dari Suria. Ketika terjadi perang Suria itu, dia diwawancarai oleh seorang pewawancara.
selama wawancara ataupun selama diskusi itu wawancara dengan seorang wartawan wanita, ya, Syekh itu tidak pernah sekalipun memandang dan melihat ke wajah wanita itu, tidak pernah. Sampai di akhir halqa ataupun di akhir episode daripada wawancara itu, wanita itu begini. Sebelum kita selesai, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Selama kita berwawancara ini, kamu sama sekali tidak pernah melihat wajah saya. Kenapa? Jawabannya sangat bagus. Dia bilang, ya ukhti, wahai saudariku, Allah menyuruh saya untuk menundukkan pandangan dan mewajibkan kamu berhijab. Kalau kamu tidak berhijab, itu adalah terserah kamu. Tapi saya melaksanakan tugasku sebagai seorang muslim menundukkan pandanganku. Itu adalah sebuah jawaban yang terkena, tetapi dia tidak menyinggung sebenarnya, kan. Jadi dalam hal ini juga, ya, kita lihat bahwasanya wanita-wanita itu kadang-kadang memang tidak mau juga disamakan semuanya dengan laki-laki. Ya, dan Islam sudah mengatur itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang kedua adalah وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. Dari Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu dia menghalang-halangi keperluan kaum muslimin dan kaum fakir dari kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi keperluannya. Ayuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini adalah hadis sanadnya jayyid. Ya, sanad jayyid artinya sanadnya itu bagus. Ya, sanadnya bagus. Memang dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya hadis ini mempunyai celah, ya, mempunyai celah. Akan tetapi tetap banyak ulama yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis dengan sanad yang bagus. Karena kalau kita melihat hadis kan kita lihat daripada sanadnya juga yang pertama sebelum matanya. Tayyib, ya akhwat. Hadis ini adalah hadis yang bercerita kepada kita tentang orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kaum muslimin. Akan tetapi ketika dia diberikan tugas untuk memimpin kaum muslimin tersebut, dia membatasi dirinya untuk bertemu dengan kaum muslimin. Dan dia membatasi dirinya untuk melihat keadaan kaum muslimin. Dan dia membatasi dirinya untuk melihat keadaan fakir miskin dari kaum muslimin. Dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Ihtajaballahu hajatahu yaumal qiyamah. Allah juga akan membataskan antara Allah dengan dia segala macam kebutuhannya pada hari kiamat. Ini merupakan sebuah peringatan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat dan juga memenuhi keperluan-keperluan yang diperlukan oleh rakyat. Bukan malah menutup diri atau bahkan tidak mau tahu menahu tentang rakyatnya. Dan di dalam Islam sudah ditegaskan masalah itu, bahwa ketika seseorang sudah diberikan yang namanya amanah berupa kepemimpinan untuk memimpin kaum muslimin, maka dia harus menjalankan amanah tersebut dengan dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, kalau seandainya kita mau melihat kepemimpinan kaum muslimin terdahulu, Masya Allah, kita akan kagum. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tidak pernah punya office, Pak, ataupun istana, padahal dia adalah Amirul Mukminin. Tahu daerah kekuasaannya Umar bin Khattab?
Daerah kekuasaan Umar bin Khattab ketika beliau memimpin itu sudah sampai ke Eropa. Sudah sampai ke Eropa. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an hidup penuh kesederhanaan. Bahkan Umar bin Khattab adalah pemimpin yang senantiasa turun ke rakyatnya, melihat keadaan rakyatnya, dan bahkan dia sendiri yang mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyatnya. Kan kalau kita lihat ya, dan kita dengarkan cerita tentang Umar bin Khattab itu, kita kagum. Umar bin Khattab itu tidur di bawah pokok. Tidur di bawah pokok dan orang-orang datang kepada dia mengadukan segala macam apa yang dia adukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya itu dilakukan karena apa? Karena adanya rasa takut kalau seandainya itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kata-katanya Umar bin Khattab yang sangat terkenal. Apa kata dia? "Lau anna syatan fi syattil furat mat la dhanantu anna Allah sa'iliyya bihi yaumal qiyamah." Apa kata Umar? Kalaulah hari ini ada seekor kambing yang mati di sungai Efrat, saya takut. Kalau seandainya pada hari kiamat Allah akan mempertanyakan itu kepadaku. Kalau seluruh pemimpin kaum muslimin mempunyai sebuah sifat seperti itu, saya kira insya Allah Islam kaum muslimin akan baik. Bayangkan, seperti itu akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inilah bentuk kepemimpinan yang terbaik, yang mendengarkan keluhan daripada masyarakat, langsung turun ke bawah, mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bahkan memenuhkan keperluan daripada masyarakat tersebut. Makanya tidak jarang kita dengarkan ataupun kita baca riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau sendiri yang mengangkut makanan yang akan diberikan kepada rakyatnya. Bahkan dalam beberapa cerita dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab sendiri yang memasakkan masyarakatnya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika seorang Yahudi berselisih di Mesir dengan Amr bin As, dengan Amr bin As. Dalam riwayatnya orang Yahudi ini akan digusur, tahu digusur ya? Akan diusir dari tanahnya dikarenakan Amr bin As pada saat itu ingin memperluas daerah istananya pada saat itu. Dia tidak rela. Karena dia tidak rela, akhirnya dia berjalan menuju dari Mesir, dia berjalan menuju ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Dia cari mana ini anunya? Di mana istananya Umar bin Khattab radhiyallahu? Di mana istananya? Kemudian orang menunjukkan kepada dia Umar. Dia awalnya tidak menyangka, bahkan dia mengatakan, apakah saya salah bertemu dengan seseorang ini? Saya inginkan Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang sangat terkenal, bukan orang yang sedang tertidur di bawah pokok. Tapi dia datangi. Ketika dia tanya, betulkah kamu Amirul Mukminin Umar? Kata dia, ya. Kata dia, kalau begitu saya ingin mengadukan nasibku. Apa nasibmu? Kenapa kamu? Kata dia, sesungguhnya saya sedang berselisih dengan amirmu ataupun gubernurmu di Mesir. Ya, dia ceritakan kisahnya tentang bagaimana rumahnya ingin diusir ataupun digusur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada tulang, kemudian setelah itu dia mengatakan ambil tulang itu. Dia ambil tulang tersebut, kemudian dia berikan garis lurus. Kemudian setelah itu dia garis di samping garis yang lurus itu garis-garis yang lain. Kata dia berikan kepada Amr bin As. Sampai di Amr bin As, awalnya dia bingung juga. Ini saya mau mengadu malah diberikan tulang. Ya, diberikan tulang. Tetapi dikarenakan dia mengaku bahwa dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ambil itu. Kemudian dia pergi ke Mesir, diperlihatkan kepada Amr bin As pada saat itu. Amr bin As langsung tidak jadi untuk menggusur. Kata Yahudi itu tersebut, kamu hanya melihat tulang seperti itu yang diberikan oleh Umar, kamu langsung merubah pikiranmu? Katanya, iya. Ini merupakan sebuah peringatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar saya bisa berbuat adil. Dan inilah sebenarnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahasia kenapa kepemimpinan Islam itu adalah kepemimpinan yang sangat berhasil. Bismillah. Nabi
Nabi menjadi nabi itu 23 tahun. Jazirah Arab tercover semuanya masuk Islam. Kemudian setelah itu diteruskan kepemimpinannya oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian Ali. 4 kepemimpinan selama 30 tahun Islam sudah sampai Eropa, Pak. Islam sudah sampai Europe. Kita itu pernah masuk ke mana? Kita sudah pernah masuk ke Spain. Kita sudah pernah masuk ke Sisilia. Yunan itu semua pernah kita masuk itu. Albania, Cordoba, semua kita pernah masuki. Dan bahkan orang-orangnya pernah menjadi seorang Muslim berkat kepemimpinan daripada Khulafaur Rasyidin yang sangat-sangat adil. Wallahu ta'ala alam. Ya. Maka disinilah akhirnya kita perlu untuk memberikan peringatan kepada pemimpin-pemimpin ataupun hakim-hakim yang menjadi pemimpin dan pemutus sebuah permasalahan, agar senantiasa mampu untuk berlaku adil dan jangan sampai menutup diri daripada mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh rakyatnya dan masyarakatnya. Baik. Hadis yang selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Ya, ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaknat orang-orang yang melakukan rashwa ya, suap, dan orang yang menerima rashwa di dalam satu hukum. Ar-rashi itu adalah orang yang memberikan sesuatu agar dia mendapatkan keputusan hukum yang batil, ataupun dia ingin mendapatkan keringanan di dalam hukum yang dia dapatkan. Sedangkan al-murtashi adalah orang yang menerima suap agar ia dapat membatalkan suatu kebenaran dan menetapkan kebatilan. Ayo ikhwah. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya memberikan rashwa dan menerima rashwa untuk merubah sebuah hukum dari yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kalau kata-kata laknat itu artinya adalah al-bu'd anil khair, jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan artinya ya dekat dengan keburukan. Kalau jauh dari kebaikan berarti dia dekat dengan keburukan. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang melakukan rasyid wal murtashi, dan menyuap itu ataupun melakukan rashwa itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberikan dan menerimanya. Ayuhal ikhwah wal akhwat. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan di sini. Yang pertama begini. Seorang yang memberi suap ini biasanya berada di dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia terpaksa memberikan suap karena kalau seandainya dia tidak memberi suap, haknya tidak bisa dia dapatkan. Contoh, misalnya kan, orang yang berselisih di dalam pengadilan, ada hakim. Ada orang yang kalau di sini terdakwa ya? Terdakwa kalau di sini. Apa di sini namanya? Tertuduh. Dan ada orang yang menuduh, betul ya? Ada orang yang tertuduh dan ada orang yang menuduh. Pendakwa yang menuduh ya. Pendakwa dan ada orang yang tertuduh. Sebenarnya yang tertuduh ini benar. Ya, yang tertuduh ini benar. Tetapi dikarenakan hakimnya lebih memihak kepada si pendakwa ini, ketika hakimnya lebih memihak kepada si pendakwa dan hakimnya berkata, kalau seandainya kamu tidak siapkan uang 1.000 esok, maka saya akan menangkan si pendakwa. Tetapi sebenarnya hukumnya itu sebenarnya sudah jelas bahwa yang tertuduh itu
terbebas dari berbagai macam tuduhan. Tetapi dikarenakan pendakwa ini dekat dengan hakim, maka hakim akan memendangkan pendakwa. Tetapi sebelum dia menangkan pendakwa, dia berkata kepada yang tertuduh, kalau engkau tidak siapkan uang 1.000, ya, maka saya akan menangkan si pendakwa. Artinya kan sebenarnya dia tidak mempunyai keinginan untuk memberi. Dia hanya ingin mendapatkan haknya. Haknya memang adalah dia terbebas dari tuduhan. Tetapi hakim ini adalah hakim yang ingin suap, duit. Maka sebagian ulama mengatakan kalau dalam keadaan seperti itu, ya terpaksa seperti itu diperbolehkan. Ya kan? Dalam keadaan terpaksa seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Dia melakukannya hanya untuk mendapatkan haknya yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dia tidak mau merubah hukum yang telah ada. Dia hanya memberikan itu karena ingin menerima haknya yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Yang berdosa siapa? Hakimnya. Keadaan kedua, si tertuduh sudah jelas-jelas salah. Si tertuduh sudah jelas-jelas salah. Kemudian akhirnya si tertuduh ini memberikan uang kepada si hakim, agar hakim ini memutuskan sebaliknya. Yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Dan hakim menerimanya. Hakim menerimanya, kedua-duanya kena. Walaupun hakimnya tidak minta. Hakim tidak minta kan? Tetapi dikarenakan kedua-duanya, ya tahu sama tahu lah istilahnya kan. Dia kasih uang, dia terima uang tersebut agar diputarkan ataupun dirubah keputusan yang seharusnya dia salah menjadi benar, yang seharusnya dia benar menjadi salah. Maka kedua-dua orang inilah yang masuk dalam kategori ini. La'anallahu rashi wal murtashi. Karena kadang-kadang kan hakim juga ya ingin dapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Ingin dapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Dan kadang-kadang hakim itu makan dua-dua. Nah ini masalah. Makanya tidak salah kalau Nabi mengatakan hakim itu 3. 2 neraka, 1 surga. 2 neraka, 1 surga. Karena kadang-kadang ya tuntutan-tuntutan ataupun janji-janji ekonomi seperti itu, subhanallah, mengganggu betul bagi seorang hakim. Jadi mungkin saja akhirnya dia melakukan kesalahan ataupun fatal di dalam keputusan-keputusannya hanya dikarenakan adanya godaan-godaan duniawi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadis selanjutnya adalah saya sedikit sentuh tentang gini. Hadiyatul ummal. Ya, hadiah al-ummal. Sebelum saya masuk kepada hadis yang selanjutnya. Bagaimana hukumnya menerima hadiah bagi seorang pegawai? Nah, ini juga ya. Bagaimana hukumnya menerima hadiah bagi seorang pegawai ketika hadiah tersebut diberikan dalam pekerjaannya? Misalnya gini. Ada sebuah proyek. Proyek tersebut ingin mencari siapa yang menjadi kontraktor proyek. Kemudian biasanya di sini apa namanya? Dilelang ya. Tender. Di tender. Kemudian ini sebuah proyek dari sebuah kementerian misalnya. Akhirnya kementerian itu melakukan tender. Tender. Saya sebagai seorang pejabat yang memeriksa tender ini. Akhirnya yang masuk pada saat itu, ya, yang masuk pada saat itu ada 5 kontraktor, ya. Ada 5 kontraktor yang masuk, ya. Semuanya kelima-limanya ini qualified. Semuanya kelima-limanya ini subhanallah, artinya segala macam persyaratannya terpenuhi. Makanya kan karena 5-limanya terpenuhi ini, ya, maka tiba-tiba salah satu kontraktor itu dia bilang, Pak, malam ini free. Free. Kita makan malam. Hanya makan malam misalnya kan. Saya sebagai pegawai tender, kemudian saya akan bertemu dengan klien saya, dia adalah seorang kontraktor misalnya. Akhirnya kontraktor ini dikarenakan
dia berbicara misalnya makan malam tersebut, kemudian sebelum dia berpisah dia berikan hadiah. Pak, ini ada handphone terbaru S6 ya, ini hadiah untuk Bapak. Samsung S6 misalnya, ini baru keluar, baru semalam keluar ini Pak. Ini S6 saya berikan percuma untuk Bapak. Bukan apa-apa, hadiah Pak, hadiah. Ini haram. Ya, Islam mengharamkan hadiah bagi pekerja yang masih mempunyai urusan dengan pekerjaannya. Ini haram. Kenapa haram? Kenapa haram? Keharamannya adalah dengan adanya hadiah itu bisa saja merubah pikiran daripada pegawai tersebut yang awalnya dia tidak melihat kontraktor tersebut, hanya saja dikarenakan kelima-limanya ini qualified untuk mengerjakan proyek itu, tapi dikarenakan makan malam itu dan dia mendapatkan hadiah berupa Samsung S6 misalnya kan, berubah pikiran. Wah, bagus orang ini. Esoknya dia tentukan dia pemenangnya. Maka di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena kenapa? Boleh saja keputusan seseorang itu berubah dikarenakan itu. Makanya hati-hati. Karena kadang-kadang kita kan tidak ya tidak sadar juga kan. Kan tidak sadar. Tiba-tiba kita diajak misalnya. Tiba-tiba diajak untuk makan, saya masukkan tender itu, cobalah lihat dulu. Awalnya cobalah lihat, tetapi setelah itu kan ada hadiah. Itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadiyatul ummal ghulul. Sesungguhnya hadiah ummal itu adalah sesuatu yang haram dimakan. Karena dia sebenarnya sudah digaji untuk itu, tidak ada lagi gaji tambahan. Ya, ini ya. Tapi wallahu alam ya, ini adalah sesuatu yang memang subhanallah agak susah juga akhirnya terhindar. Ya, saya kemarin waktu pergi umroh pun waktu pergi umroh pun begitu juga. Bayangkan saja kita turun saja dari bus mau masuk ke Hajj airport itu, mulai dari awal orang yang porter minta duit mungkin kan. Sampai di dalam antara porter yang angkat barang dari troli ke timbangan itu minta juga. Bukan itu aja, yang buatkan kita boarding dia pun minta hadiah. Karena kan dia maunya cepat-cepat kan. Muhammad fi hadiah wala fi hadiah. Muhammad ada hadiah tidak ini? Ada hadiah tidak? Yang memberikan hadiah dipercepat. Dan akhirnya kan ada beberapa travel itu saya tanya, ini biasanya beri berapa? 200 real, 100 real. Wah, ini kan sudah rusak. Akhirnya orang yang memberikan hadiah lebih, otomatis dia yang lebih dahulu. Dialah yang lebih dahulu dilayan. Sedangkan orang yang mungkin saja datang duluan dikarenakan tidak ada hadiah, terakhir. Ini adalah dampak pemberian hadiah kepada pekerja, ya, dalam tanda kutip, kepada pekerja pada dan dalam lingkungan pekerjaannya. Ini adalah hal yang sangat-sangat fatal sebenarnya. Sama juga ya ikhwah wal akhwat kalau seandainya kita HR, human resources yang menerima pegawai kan namanya HR ya, HR misalnya. Ketika HR tersebut dia mengumumkan akan menerima yang namanya pegawai. Kemudian setelah itu dia buka interview. Setelah interview terpilihlah 5 orang, semuanya qualified untuk menduduki tempat tersebut. Kemudian akhirnya apa? Hanya dikarenakan kedekatan dengan salah satu di antara mereka, walaupun tidak terlalu qualified, itulah yang dikualifikasikan dan akhirnya dia terima orang itu. Ini juga merupakan hal yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Makanya hati-hati. Ini masuk dalam kategori hadiyatul ummal. Saya jelaskan hadiyatul ummal ini karena memang dekat dengan masalah rashwa tadi itu. Kalau rashwa bukan hanya di pengadilan, di jalan raya pun sekarang banyak ya. Rashwa di jalan raya. Ya memang saya pernah tanya juga sama seorang ustaz.
Ini bagaimana ini? Kita kadang-kadang di jalan raya ini ditangkap oleh polis misalnya kan, disuruh untuk bayar. Dia yang minta untuk bayar. Kita tak beri, dia akan persulit. Kita beri tapi seolah-olah itu tak diperbolehkan. Tidak. Kata ustaz tersebut, berikanlah tapi istighfar banyak-banyak. Tapi saya lihat tetap aja kalau seandainya kita memang mempunyai yang namanya sebuah prinsip, jangan dilakukan, karena itulah yang pertama kali menjadikan tatanan sebuah masyarakat akhirnya akan hancur, rusak kalau sudah seperti itu. Ya, rusak kalau seperti itu. Wallahu taala alam. Hadis yang terakhir di dalam masalah ini ya ikhwal akhwat adalah wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-khasmaini yaq'udani baina yadil hakim. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa dua orang yang berselisih itu didudukkan di hadapan seorang hakim. Hadis Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Hakim, tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena terdapat di dalam sanadnya seorang yang bernama Ubadah bin Katsir. Ubadah bin Katsir ini dia termasuk orang yang lemah. Tetapi ayolah wal akhwat, proses terjadinya sebuah mahkamah adalah seorang hakim dia wajib untuk memberikan keadilan kepada dua orang yang berselisih. Untuk mencapai keadilan tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh hakim. Yang pertama sekali adalah mendengarkan langsung apa yang dikatakan oleh dua orang yang bertikai itu. Dan jangan sekali-kali menghukumi dan menjatuhkan hukum terhadap sebuah perkara yang dia baru dengar dari satu orang. Tidak boleh. Ya. Jadi ketika hakim ingin menghakimi dua orang yang berselisih, maka dia harus mendengarkan dari yang tertuduh, dan dia harus mendengarkan dari pendakwa. Kedua-duanya dia harus mendengarkan. Dia harus dengarkan kedua-duanya. Kalau seandainya ada saksi, dia harus datangkan saksi-saksinya. Dan dia tidak boleh langsung memberikan hukum, memutuskan sebuah keputusan sebelum betul-betul dia telidiki permasalahan itu. Jadi jangan sampai ada orang yang datang langsung, diputuskan. Tidak. Dia harus betul-betul mencoba untuk menganalisa, melihat apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Itu penting. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk seorang hakim. Maka seorang hakim dia harus hadirkan dua orang ini, baik pendakwa ataupun yang tertuduh. Kalau seandainya salah satu di antara mereka gaib, dia harus menunggu. Dia harus menunggu sampai datanya yang yang gaib, dan harus sampai datanya yang gaib tersebut yang tidak datang, dan dia mendengarkan langsung dari orang itu. Karena jangan sampai apa yang dia putuskan berbeda dengan yang sesungguhnya. Ingat, keputusan hakim itu adalah sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Kalau seandainya seseorang betul-betul tidak mencoba untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi di antara dua orang yang berselisih ini. Maka dikarenakan hal itu, perlu kiranya hakim ini menghadirkan dua orang, pendakwa dengan yang tertuduh, menghadirkan saksi-saksinya, menganalisa apa yang terjadi di antara keduanya, baru dia putuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung. Makanya kalau hakim yang masih hebat, terbaik dalam sejarah itu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar. Walaupun kita tahu Umar banyak mencoba untuk membuat keputusan yang mungkin berbeda. Baru Ali bin Abi Thalib juga termasuk yang seperti itu. Umar bin Khattab itu pernah ada orang yang mencuri tapi tidak dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu memang melihat hal yang lain, bahwa pada saat itu terjadi paceklik
Paceklik itu kemarau panjang. Terjadi kemarau panjang sehingga orang-orang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ketika ada orang yang mencuri, Umar lihat dan tahu keadaan orang tersebut, dia tidak potong tangannya. Paceklik. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebat mencambuk atau menyebat orang yang berzina. Ketika Ali bin Abi Thalib sampai ke tempat itu, dia melihat orang yang berzina itu adalah seorang wanita yang sangat lemah, yang mana Ali bin Abi Thalib beranggapan kalau seandainya orang ini dipukul 100 kali bisa mati. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Diambilnya 100 sebat, dikumpulkan jadi satu, kemudian dipukulkan sekali kepada orang itu. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kepintaran seorang hakim itu memang sangat-sangat penting. Kepintaran seorang hakim sangat-sangat penting untuk bisa memutuskan perkara. Saya pernah ceritakan sama antum bahwasanya pernah terjadi di zaman para salafus saleh, ya. Tapi sebenarnya kebenaran cerita ini saya belum tahu secara pasti, tapi pernah saya dengarkan bahwasanya pernah ada orang yang menjual tanah kepada orang lain, tapi kedua-dua orang ini adalah orang yang soleh semuanya. Ketika dia sudah jual ketika dia sudah jual tanah tersebut, orang yang membeli ini ketika dia mencoba untuk membajak sawahnya ataupun ladangnya, dia temukan ada emas di dalam tanah itu. Kemudian akhirnya orang yang membeli ini ingin mengembalikan kepada penjual. Penjual juga tidak mau menerima. Pembeli juga tidak mau menerima. Kata dia, saya sudah jual kepada kamu, itu segala apa yang ada di dalamnya sudah menjadi hak kamu. Pembelinya mengatakan yang saya beli hanya tanah, tidak termasuk emas ini. Wah, kalau kita sekarang sudah habis. Ini emas yang didapatkan di dalam tanahnya, dia tidak mau ambil. Dia mengatakan ini bukan punya saya, ini punya kamu, katanya. Kata dia tidak, saya sudah jual, apapun dalamnya itu sudah menjadi milik kamu. Tapi katanya tidak termasuk emas ini. Akhirnya hal ini bisa sampai ke pengadilan. Mahkamah, masuk ke mahkamah. Masya Allah, begitu waraknya orang terdahulu, sehingga apa yang mereka memang bukan punya mereka tidak mau ambil. Sampai akhirnya di depan mahkamah, hakimnya pandai. Dia mengatakan, oke, kamu punya anak laki-laki tidak? Ya. Kamu punya anak perempuan? Ya. Nikahkan, berikan harta itu. Selesai masalah. Ya kan, karena tidak ada ya. Jadi sudah, itu masuk dalam kategori rikaz. Rikaz itu barang temuan. Barang temuan itu hanya langsung diberikan zakatnya, kemudian dipakai. Inilah yang dikatakan inilah kepandaian daripada hakim-hakim terdahulu di dalam memutuskan sebuah perkara. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya adalah masalah babus syahadat, kesaksian, tapi insyaallah kita akan mengambil ini pada 2 minggu yang akan datang insyaallah. Syukran. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Kalau sekiranya proyeknya semua sudah habis, orang itu yang kasih hadiah. Dia bukan di dahulu, tapi di belakang. Setelah proyek itu selesai, baru dapat. Oke. Bagaimana kalau seandainya setelah selesai semuanya proyek tersebut baru dia kasih? Itu kan tadi di awal kan, biar merubah, itu kan. Bagaimana kalau seandainya terakhir? Enggak, kalau tidak sama. Itu insya Allah diperbolehkan. Karena hadiahnya setelah terakhir dan memang tidak ada perjanjian sebelumnya kan? Tidak ada perjanjian kan? Tidak ada perjanjian. Jadi nanti jangan sampai saya pilih ante ini ya, harus ada hadiah. Jangan. Jadi memang tidak ada sama sekali perjanjian sebelumnya. Nanti terakhir tiba-tiba dia kasih hadiah tersebut, silahkan. Hadiah ya, bukan dalam itu. Raja misalnya, silahkan. Walaupun sebenarnya saya lihatnya memang juga sangat berisiko. Sangat berisiko. Kenapa? Karena jangan sampai ada lagi ada lagi proyek lain kan? Ada proyek lain. Ini orang ini pernah berikan saya jam ini. Tapi ini ada berisiko juga. Walaupun memang tujuannya sebenarnya adalah agar tidak merubah pemikiran daripada si orang tersebut. Wallahu taala alam.
hadiah itu tak menang kontrak. Hah? Tak menang kontrak, yang memberi hadiah itu dia tak menang kontrak. Tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Walaupun dia tidak menang kontrak, tetap tidak diperbolehkan. Nah, itu ditakutkan kalau seandainya ikut kontrak-kontrak yang lainnya. Yang jelasnya hadiatul ummal itu adalah sesuatu yang memang perlu. Oke? Oke, syukran. Kalau memang tidak ada pertanyaan, insya Allah minggu hadapan kita ambil pelajaran tauhid insya Allah. Syukran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.